Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang potensi dan prospek pengembangan sayuran di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Naura Novitrianti. Saya Al-Mikdal. Perkenalkan, nama saya Fitri Fajria. Saya Putri Nabila. Saya Radna Treditri. Sayur atau sayuran adalah sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi, yang dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan teknik tertentu atau dalam keadaan segar. Istilah untuk kumpulan berbagai jenis sayur adalah sayur-sayuran atau sayur mayur. Pengolahan sayur mayur dapat dilakukan dengan cara beragam. Sayur merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Sayur umumnya merupakan segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan yang dapat dimasak, atau dengan kata lain disayur. Sebagian besar sayur mencakup bagian-bagian vegetatif dari tumbuhan, yang umumnya berupa daun, tetapi dapat pula berupa batang muda, umbi batang, atau umbi akar. Sementara yang lainnya berasal dari organ generatif, yang umumnya berupa polong-polongan, tetapi dapat juga berupa bunga atau buah utuh. Terdapat pula bagian-bagian khas dari beberapa tumbuhan yang juga tergolong sebagai sayur-sayuran, seperti tongkol jagung muda dan jantung pisang. Selain itu, cendawan atau jamur besar yang dapat dimakan juga digolongkan sebagai sayur, meskipun secara taksonomi bukan tumbuhan. Sayur dapat dikonsumsi dengan cara yang sangat bermacam-macam, baik sebagian dari menu utama, makanan pembuka dan penutup, atau makanan sampingan. Sayur dapat diolah dengan cara yang sangat beragam, yaitu dengan cara perebusan, pengukusan, penggorengan, penyangraian, pemenumisan, dan sebagainya, ataupun dengan menambahkan atau mencampurkan dengan bahan makanan lain. Kali ini kami akan menampilkan beberapa pengolahan sayuran yang dapat diolah menjadi makanan. Pertama, yaitu jamur. Jamur merupakan sayur yang bebas kolesterol, kaya serat, vitamin, mineral, dan tinggi protein. Oleh karena itu, jamur sering dijadikan sebagai pengganti daging. Jamur dapat dikonsumsi sebagai makanan kaleng. Salah satu contohnya yaitu garang asam jamur, yang berasal dari Jawa Tengah. Sebelum garang asam dibuat, jamur dipanen terlebih dahulu. Jenis jamur yang digunakan adalah jamur merang hitam. Jamur ini dipilih karena mempunyai cita rasa yang kuat, gurih, dan tidak gampang hancur jika dimasak. Kandungan gizinya juga melimpah, terutama protein, mineral, kalsium, dan fosfor. Selain itu, jamur merang ini adalah jenis jamur pangan yang gampang dibudidayakan di mana saja. Karena ukuran jamur yang berbeda-beda, jamur dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan ukurannya. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Setelah dikelompokkan, jamur sudah siap untuk diolah. Akan tetapi sebelum itu harus direbus dahulu agar bebas dari kuman dan bakteri. Jika sudah agak layu, jamur diangkat lalu direndam dalam air dingin agar tetap segar. Lalu, saatnya mengolah garang asam jamurnya. Garang asam ini isinya daging ayam atau ikan yang dikasih bumbu santan asam pedas. Lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Apabila santannya sudah masuk, tambahkan bumbu-bumbunya. Lalu masukkan jamurnya sedikit-sedikit agar bumbu bisa meresap sempurna. Yang membuat masakan tradisional ini dinamakan garang asem karena ditambahkan seri belimbing wuluh atau bisa juga dengan menambahkan buah tomat muda yang masih asam. Garang asam jamur ini dikemas dengan kaleng agar praktis, bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Sebelum itu, kuahnya harus dipisahkan dahulu agar takaran jamurnya pas. Masing-masing kaleng diisi sekitar 100 gram jamur merang, lengkap dengan tambahan tomat dan cabai rawit. Kemudian baru ditambahkan kuah secukupnya. Garang asam jamur dalam kaleng ini harus dipanaskan menggunakan steamer agar steril dari kuman dan bakteri. Dengan teknik pengawetan ini, garang asam jamur kaleng bisa tahan sampai 3 bulan. Setelah ditutup pun, garang asam jamur ini masih harus dipanaskan lagi kalengnya sampai benar-benar steril. Kedua, yaitu kangkung. Kangkung biasanya disajikan dengan cara ditumis. Namun di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sayur kangkung juga dijadikan kerupuk.
Seperti membuat kerupuk pada umumnya, kerupuk kangkung menggunakan tepung terigu, tepung tapioka, bumbu garam, gula, bawang, dan baking powder. Yang membedakan adalah bahan yang satu ini menggunakan sayur kangkung. Sayur kangkung ini mudah didapat karena biasanya tumbuh di sungai atau di sawah. Harganya pun juga terjangkau. Sayur kangkung yang sudah dibersihkan, diblender hingga lembut. Lalu, campur adonan sayur kangkung dengan semua bahan menggunakan mixer agar menyatu dan tidak menggumpal. Warna hijau tua ini menandakan adonan sudah matang. Selanjutnya diinginkan dan iris tipis-tipis adonan dengan pisau. Keringkan setiap lembar adonan di bawah terik matahari selama 3 hari. Setelah kering, kerupuk sayur kangkung pun siap dikemas dan dipasarkan. Kreasi kerupuk kangkung ini mendapat sambutan baik dari pembeli. Pelanggannya tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Kerupuk kangkung berwarna hijau cantik ini dipasarkan dengan harga 8.000 per 200 gram. Selain renyah dan gurih, kerupuk kangkung mengandung zat besi yang dapat mencegah anemia. Sayur atau sayuran merupakan sumber vitamin, mineral, air, protein, lemak, serat, dan asam amino yang paling mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Istilah sayur tidak diberi batasan secara ilmiah. Sayuran juga dapat diolah menjadi makanan yang bermutu seperti sayur yang dijadikan kerupuk, jamur yang dapat dijadikan sebagai makanan yaitu jamur kaleng, dan wortel yang dapat dijadikan cemilan sehat yaitu coklat wortel. Mengkonsumsi sayuran hijau secara teratur dapat menurunkan resiko terkena penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskuler, kanker, stres oksidatif, diabetes mellitus, dan sebagainya. Sayur merupakan makanan yang sehat untuk dikonsumsi.